Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hampir semua manusia dan bisa dikatakan semua manusia, tentu manusia yang sehat dan wajar berpikirnya, ingin memiliki prestasi di dalam hidup. Ingin ada pencapaian di dalam hidup ini. Tentu prestasi dan pencapaian masing-masing orang bisa berbeda, sesuai dengan filosofi hidup yang dimiliki setiap orang. Yang satu pencapaiannya dalam dunia pendidikan, yang lain dalam dunia politik dan pemerintahan, yang lain lagi dalam membentuk materi atau kekayaan, dan lain sebagainya. Pernahkah saudara memikirkan prestasi yang memiliki nilai kekal? Sebab kalau hanya gelar, kalau hanya kekuasaan dan pangkat, kedudukan, kekayaan, popularitas, atau apapun yang bisa diraih oleh seseorang, semua akan lenyap seperti uap. Dan ketika seseorang, dan itu bisa saudara, melihat realita bahwa semua yang diupayakan dengan susah payah akhirnya lenyap dalam sekejap, itu ketragisan yang luar biasa. Dan orang-orang yang fokus pada prestasi atau pencapaian terhadap hal-hal yang fana tersebut, pasti dia mengorbankan prestasi kekal yang mestinya diupayakan, diusahakan, diperjuangkan. Betapa tragisnya itu, saudara. Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Jadi, apapun prestasi yang bisa dicapai, tetapi kalau jiwanya binasa, tidak ada artinya. Saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini dengan serius. Bukan hanya sesaat pada waktu saudara sedang ada di dalam gereja saat ini, mendengarkan khotbah saya, atau mendengarkan khotbah ini. Tetapi memperkarakan ini di sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun hidup saudara. Tuhan menghendaki saudara berubah. Tuhan menghendaki saudara mengarahkan fokus saudara kepada yang bernilai kekal, yang bernilai abadi. Jangan sampai saudara mengalami ketragisan hidup ketika apa yang saudara usahakan, saudara upayakan, saudara perjuangkan dalam tahun-tahun umur hidup saudara dengan susah payah, lenyap dalam sekejap, dan saudara tidak memiliki apapun di dalam kehidupan ini, saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus,
bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Kita percaya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum lahir di kota Bethlehem. Jadi ada praeksistensi. Dia memiliki kemuliaan sebelum datang ke dunia. Dia adalah anak tunggal Bapa. Sekalipun ia kaya, tetapi ia menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentu kekayaan yang dimaksud di sini bukan kekayaan materi, saudara. Sebab kekayaan Yesus tidak diukur dengan materi. Kemuliaan bersama Bapa itu kekayaannya. Terima kasih kepada Tuhan yang menggerakkan hati tim musik memilih lagu ini tadi, Kau Rela Meninggalkan Itu. Yang tidak terlebih dahulu diskusi dengan saya. Tidak diskusi mengenai khotbah yang saya akan sampaikan ini. Dia rela meninggalkan kemuliaan. Menjadi manusia. Bahkan dalam keadaan menjadi manusia, ia direndahkan. Dihina. Dengan tubuh setengah telanjang atau telanjang. Tergantung di kayu salib. Antara langit dan bumi. Dan mati dalam keadaan miskin. Karena jubah yang dikenakannya pun dilucuti dan diperebutkan dengan undi. Ini luar biasa. Supaya kamu menjadi kaya. Tentu kekayaan di sini adalah kemuliaan. Kemuliaan. Seperti kemuliaan yang pernah Yesus miliki. Saudaraku. Dan hari-hari ini saya merenungkan satu hal mengenai Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Saya takjub terhadap Abraham. Bagaimana ia rela memberikan anaknya satu-satunya di hari tuanya. Tetapi kemudian pikiran saya terarah kepada Bapa di surga. Dan lagu tadi ada kalimat, kau berikan kesayanganmu demi hidup kekalku. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oleh karena kerelaannya, dia yang kaya menjadi miskin. Nah, tetapi persoalannya sekarang, apakah benar saudara sudah menjadi kaya? Ini bukan kaya materi. Apakah saudara telah memiliki kemuliaan atau layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Roma 8 ayat 17 mengatakan bahwa kalau kita ini anak, saudaraku sekalian, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Injil Yohanes beberapa kali dikatakan atau Yesus mengatakan, kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan yang akan dikembalikan kepada Kristus. Dan bersama-sama dengan Yesus kita menerima kemuliaan itu. Ini persoalannya, saudara memiliki kemuliaan itu atau tidak. Tepatnya, saudara layak dimuliakan
bersama dengan Kristus atau tidak? Coba saudara bertanya kepada diri saudara sendiri. Saudara layak tidak dimuliakan bersama dengan Kristus? Apapun yang saudara telah capai dan miliki hari ini, itu kemuliaan sementara. Anda memiliki rumah tangga yang bahagia, suami yang cakap mencari nafkah, istri yang cantik dan mendukung suami, keluarga yang ideal di mata manusia. Anda memiliki kemuliaan berkeluarga. Anda sukses di dalam karir, saudara memiliki jabatan tertentu dengan penghasilan besar. Anda memiliki kemuliaan di dalam karir saudara. Saudara meniti studi dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mencapai gelar bukan saja stratum 3, tapi juga profesor barangkali. Itu kemuliaan akademis, itu juga sementara. Saudara memiliki bisnis yang terus berkembang dan saudara memiliki aset dalam jumlah besar. Itu kemuliaan finansial, kemuliaan harta. Saudara menjadi pejabat tinggi, saudara memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, kedudukan. Itu kemuliaan, kehormatan sementara, semua sementara. Saudara memiliki popularitas, itu kemuliaan popularitas yang hanya sementara juga. Yesus datang memberi kita kesempatan untuk memiliki kekayaan yang abadi. Dan kekayaan itu kemuliaan bersama dengan Dia. Tidak berlebihan saya sampaikan kepada saudara. Tidak ada kata, kalimat, atau narasi apapun yang bisa menggambarkan kemuliaan itu. Tidak ada kata, kalimat, narasi, penjelasan apapun yang dapat mengungkapkan kemuliaan itu. Sebagaimana Allah yang mulia, yang kemuliaannya tidak bisa kita pahami dengan nalar kita yang terbatas. Demikian pula dengan kemuliaan yang Allah berikan untuk putra tunggalnya. Juga orang-orang yang berhak menerima kemuliaan itu. Saudara akan sangat menyesal ketika saudara menutup mata menghadap Tuhan, saudara tidak memiliki kelayakan menerima kemuliaan tersebut. Saudara akan sangat menyesal. Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki tarikan nafas, masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, mari kita mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengejar prestasi yang memang Allah kehendaki kita kejar. Jangan mendukakan hati Allah dengan kehidupan yang sia-sia. Allah menyediakan kemuliaan untuk kita umat pilihan. Jangan sampai kita mengarahkan diri kepada sesuatu yang tidak mulia sebenarnya, tetapi dipandang mulia. Rata-rata dan semua saudara adalah orang-orang yang pernah, termasuk saya, disesatkan. Kita memandang apa yang dinilai manusia, apa yang dinilai dunia sebagai kemuliaan, kita pun ikut terbawa. Dan kita sibuk dalam geliat
untuk mencapai prestasi yang kita pandang sebagai kemuliaan. Ingat ucapan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa gunanya kamu beroleh segenap dunia kalau jiwamu binasa? Apa artinya kamu bisa meraih segala sesuatu yang bernilai di mata manusia, padahal itu hanya sekejap, tetapi engkau menyia-nyiakan kekayaan yang mestinya engkau bisa miliki, yang oleh karenanya Bapa memberi kesayangannya Tuhan Yesus, yang karenanya Yesus Tuhan kita rela menderita mati di kayu salib. Jangan meremehkan dan melecehkan Tuhan dengan cara pandang sesat itu. Allah menyediakan sesuatu yang benar-benar bernilai, mulia, tapi kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang bernilai atau mulia. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Jangan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Dan ketika ia berusaha untuk memilikinya, ia tidak punya kesempatan. Jadi selagi jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, ada tarikan nafas, masih ada kesempatan, saudaraku. Jangan menukar dengan semangkok makanan, sepiring makanan, sesuatu yang fana. Saudara harus serius memperkarakan ini. Jangan hanya pada waktu saudara di gereja ini, tetapi sejak hari ini, hari-hari hidupmu, minggu, bulan, tahun-tahun hidupmu, harus serius sungguh-sungguh mempersoalkan hal ini, saudara. Ada kalimat yang luar biasa di Roma 8 ayat 17 yang sering lolos dari pengamatan kita. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris dari Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Kamu orang-orang yang berhak menerima semua itu. Jadi saudaraku sekalian, 2 Korintus pasal 8 ayat 9 tadi, jangan saudara pahami keliru seakan-akan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, otomatis kita menjadi kaya. Lebih rusak lagi kalau kata kaya di sini diberi makna, diisi pengertian kekayaan materi. Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya materi. Itu lebih menyesatkan. Saya tidak menolak kenyataan orang-orang yang diberkati secara materi oleh Tuhan. Tetapi kalau ayat ini hanya ditujukan kepada materi, itu pasti dari kuasa kegelapan. Jadi hati-hati dengan teologi kemakmuran yang tidak tepat. Prosperity theology. Saya percaya kemakmuran di dalam Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kita supaya kita mengawal pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan dan kepuasan diri kita ya, saudaraku. Tetapi kita harus sungguh-sungguh memandang bahwa kemakmuran duniawi tidak ada artinya jika dibanding dengan kekayaan Allah, yaitu kemuliaan.
Saudara kiranya mengingat ini, menuliskan, menggoreskannya di dalam hati saudara. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris. Ahli waris maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji untuk menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Yaitu, nah ini penting. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak otomatis Dia yang kaya jadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itu tidak otomatis. Apalagi kalau kata kaya itu diberi pengertian, diisi pengertian kekayaan materi. Wah, ini meleset, saudara. Saudara, kalau suatu hari memandang kekekalan yang dahsyat, berhadapan dengan Tuhan, dan menyaksikan kemuliaan yang hari ini tidak bisa dibahasakan dengan kata atau kalimat, bahkan narasi tadi, saudara akan berpikir, apapun saudara rela korbankan demi kemuliaan itu. Anda boleh tepuk tangan. Jadi kita harus sudah punya penglihatan yang jauh, visi yang jauh, kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan ini bukan satu fantasi. Kalau kita hayati hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam penglihatan kita. Kita bukan hanya bisa mengimani, tapi merasakannya sejak kita hidup. Dan ini pasti seiring dengan ketika kita mulai melepaskan ikatan-ikatan dengan dunia. Seiring dengan ketika kita mulai menyembelih daging kita, keinginan-keinginan dosa kita, saudaraku. Tidak otomatis berarti ada perjuangan untuk itu. Dan kalau firman Tuhan mengatakan kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu berarti usaha perjuangan untuk berprestasi dalam prestasi kekekalan atau memiliki kemuliaan bersama Kristus haruslah segenap hati. Yang lain itu support, dukungan. Satu-satunya yang kita perjuangkan adalah kemuliaan bersama Kristus. Kalau orang-orang muda atau orang Kristen baru masih 30, 40, 50% mungkin maklum, saudara. Tapi kalau saudara dari kecil Kristen dan umur biologis saudara sudah 60, 65 tahun, Anda belum punya kebulatan tekad untuk memiliki kemuliaan bersama Kristus. Ada yang salah dalam hidupmu. Dan engkau orang malang. Celaka, saudara. Engkau menghabiskan tahun-tahun umur hidupmu hanya untuk sesuatu yang lenyap. Sekejap. Tidak salah memiliki rumah tangga yang ideal, pangkat, gelar, kedudukan, pangkat, kekayaan. Tidak salah. Sebab Tuhan memang akan memberkati saudara dengan semua itu. Ingat, semua itu untuk kemuliaan Allah. Dan mendukung pencarian kita, pergumulan kita untuk memiliki prestasi abadi tersebut. Nah, seberapa saudara sudah berjuang, mestinya kita mulai menjadikan ruangan hidup kita itu satu-satunya untuk Tuhan. Orang punya banyak ruangan untuk prestasi akademis, ruangan untuk hobi, ruangan untuk keluarga, ruangan untuk berbagai hal.
Lalu untuk Tuhan mungkin ruangan kecil seperti gudang kumuh di belakang untuk barang-barang yang perlu tidak perlu. Saudara hanya memberi waktu berurusan dengan Tuhan seminggu sekali ke gereja. Itu pun karena banyak masalah. Itu pun supaya saudara diberkati secara materi. Saudara, halusnya tidak bijaksana, tepatnya bodoh. Harus berhenti dari langkah-langkah salah hidup seperti ini, saudara. Ruangan kita itu hanya Tuhan. Baru kita bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk Tuhan. Baru itu proper, baru itu benar. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, baru benar. Bongkar semua ruangan. Hanya untuk Tuhan ruangan itu. Sehingga tidak ada yang kita kerjakan di luar konfirmasi Tuhan. Di luar pertimbangan Tuhan, tidak ada. Tidak ada yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan Allah. Tidak ada yang kita lakukan yang tidak mendukung pendewasaan rohani kita. Jadi dia yang kaya menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itu tidak otomatis. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu kamu yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Bapak memberikan anak kesayangannya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi yang luar biasa bukan hanya Abraham. Ishak pun luar biasa. Ishak sudah tanya-tanya. Papi, ada kayu, ada api, ada pisau. Nah, kambingnya, dombanya di mana? Abraham tuh luar biasa jawabnya. Jehovah Jireh. God prepares, Allah menyediakan. Mungkin Abraham juga pusing jawabnya. Tapi hikmat yang diberikan Tuhan luar biasa. Allah menyediakan. Dia tidak tahu loh akan ada domba di atas. Domba. Malah domba di atas bukit, bro. Kalau bukan dijatuhkan dari langit. Amin. Itu hebat. Jadi pada waktu di atas Ishak celingak-celinguk, mana dombanya? Tidak ada pilihan bagi Abraham untuk mengatakan, kaulah dombanya. Beta! Ishak tidak berteriak, Mama! Papa niaya aku! Coba kalau Ishak menolak. Maka di dalam Alkitab ada tertulis, maka terjadilah lari-larian. Abraham mengejar Ishak yang lebih cepat larinya. Abraham tidak sanggup mengikuti Ishak. Akhirnya Ishak hilang dari pandangan. Dan Abraham termangu-mangu di samping batu yang ditumpuk untuk korban itu dan berkata, Tuhan, nihil. Saudara bisa bayangkan bagaimana Ishak memberi diri, itu hebat. Saya pernah cerita ini di anak-anak saudaraku. Ya kebetulan ada meja, mereka duduknya di meja. Waktu saya hunus dengan gaya saya tarik. Abraham tarik pisau yang besar. Anak bilang, jangan om. Serius. Om jangan om, ada yang sembunyi di bawah meja. Karena memang saya tukang cerita. Jangankan anak sekolah minggu, Anda pun terpukau melihat saya. Tidak semua, tapi ada yang gini. Ishak ini gambaran Tuhan Yesus.
Dan Abraham itu bapak yang memberikan anaknya. Kau berikan kesayanganmu, amin, demi hidup kekalku. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Kata baik yang seringkali kita tujukan kepada Bapa itu sebenarnya belum mewakili kebaikan yang sesungguhnya yang Bapa berikan. Dia memberikan putra tunggalnya. Dosa-dosa kita diampuni. Tetapi dia juga menyediakan kemuliaan. Tetapi banyak orang Kristen hanya puas dosanya diampuni. Sementara kodrat dosanya tidak diselesaikan. Dia tidak layak untuk menerima kemuliaan itu, saudaraku. Susah payah hidup kita hanya berakhir di hotel di mana bisa check in, nggak bisa check out. Anda tahu, kuburan. Menteng Pulau, Gunung Gadung, Kuiling, San Diego Hill. Anda bisa check in, Anda tidak bisa check out. Atau krematorium, Anda masuk, dibakar, nggak keluar lagi. Yang ada abu ditabur di laut. Lalu apa yang sudah tinggalkan? Apa yang sudah peroleh? Pikir, setan telah menyesatkan kita. Setan menawarkan kemuliaan dunia. Supaya manusia terjebak dalam pencarian kemuliaan semu. Kemuliaan palsu. Kepada kuasa kegelapan, setan, kepada iblis Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kepada Dia saja. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jangan ayat 2 Korintus 8 ayat 9 yang tadi kita baca hanya menjadi hiasan. Tapi tidak pernah kita alami dalam hidup. Dan saya kira di antara saudara hari ini atau kebanyakan saudara hari ini, kebanyakan saudara masih belum layak terima kemuliaan ini. Karena waktu hidupmu engkau habiskan untuk kesenangan-kesenanganmu sendiri. Engkau tidak mau sungguh-sungguh bergaul dengan Allah untuk mengumpulkan harta di surga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 19, 20 dan 21. Setiap hari Tuhan menyediakan berkat kekal di mana kita bisa meraih prestasi itu. Kapan? Waktu saudara memiliki kesempatan berbuat dosa memuaskan daging. Allah mengizinkan, Allah membiarkan kesempatan itu ada supaya saudara bisa menunjukkan saudara mencintai Dia. Sekali Anda menolak dosa, 2 kali Anda menolak dosa, 3 kali Anda menolak dosa, kodrat dosa bisa dimatikan, kodrat ilahi ditumbuhkan. Jadi selalu ada kesempatan berbuat dosa itu. Kesempatan berbuat dosa itu kesempatan menyenangkan setan atau menyenangkan Tuhan. Kesempatan berbuat dosa Anda lakukan, besok lagi Anda berkata kali ini, besok enggak. Tapi besok Anda lakukan lagi. Jadi ikatan dalam dagingmu dan engkau jadi anak setan karena berkodrat setan atau berkodrat dunia. Jadi kalau saudara punya kesempatan berbuat dosa, jangan saudara berkata, ini kebetulan. Tidak, Allah izinkan. Apakah itu balas dendam, kebencian, judi, jinah, korupsi, apapun
Di situ saudara dilatih Tuhan. Maka ada orang yang berkata, saya ini maunya sabar Pak, tapi lingkungan saya membuat saya gak sabar. Justru itu. Ketika engkau punya kesempatan meledakkan emosi, memuaskan temperamenmu, engkau menahan diri, engkau berkata tidak. Aku tidak mau melukai hati Tuhan. Sekali, dua kali, Anda terus dalam integritas, sabar, mengampuni orang, memaafkan. Karakter ilahi tumbuh, karakter dosa mati. Anda tahu itu seperti korban. Korban bakaran itu binatang yang dipotong, dibakar, baunya harum. Dagingmu dipotong, dibakar, harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, kapan saudara bisa mengumpulkan harta di surga? Yang pertama tadi, kesempatan berbuat dosa tapi Anda tidak melakukannya. Amin. Yang kedua, Tuhan mengirim Lazarus yang Tuhan kirim. Itu bukan kecelakaan dan Anda jangan berkata, ini orang merepotkan saya. Lazarus itu lawatan Tuhan untuk orang kaya itu. Selalu saja ada orang-orang yang pasti harus kita tolong. Saya baru bicara kepada Pak Bonus Kiong dan beberapa sahabat. Kalau di agama tetangga kita ada zakat 2,5%. Dan ternyata menurut survei belum sampai 10% orang memberi zakat. Kalau tidak salah survei ini. Tapi bisa menghidupi 10 juta orang miskin. Padahal belum sampai 10%. Berarti betapa kuat nilai zakat itu kalau diamalkan. Saya juga memberi zakat, saudaraku. Salah satu dari kredit card saya dipotong. Oke, enggak apa-apa. Bukan untuk orang Kristen. Oh, mereka sebangsaku. Sebangsa setanah air. Lalu saya pikir, lalu orang Kristen gimana? Untuk menunjukkan keadilan sosial. Untuk menjauhkan kesenjangan sosial. Mestinya gereja melakukannya. Saya berkata kepada Pak Kolis Kiong, harus mulai disisihkan untuk orang miskin. Maka kalau di gereja ini ada My Rehoboth, karena nggak semua orang ngaku orang miskin kita tolong, kita nggak mampu. Tapi kalau jemaat You My Rehoboth ada daftar namanya, tanggung jawab kita. Kalau anak-anaknya tidak bisa sekolah, kalau tidak ada beras, harus gereja memberi. Harusnya H besar, A besar, R besar, U besar, S besar. Anda lihat muka saya serius atau pura-pura atau sekedar mau mengumpulkan uang, lalu uangmu kupakai untuk membeli mobil atau rumah. Terkutuklah kalau ada hamba Tuhan seperti ini. Maaf, saya tujukan untuk diri saya saja. Bukan untuk orang lain. Kenapa kita tidak buat itu, Pak? Kalau uang gerejanya beli aset, beli rumah pastori, pendeta, bikin proyek ini, proyek itu. Orang miskin di dalam gereja tidak pernah tersentuh. Padahal Tuhan sayang orang-orang miskin dan Tuhan berkata, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang hina ini, itu perbuatanmu kepadaku. Pak Eras ngomong gini apa? Nggak takut nanti rame-rame orang miskin datang? Ya memang harus sudah begitu. Apa nggak takut Pak nanti uang habis? Tuhan mau kita melakukan itu. Bahkan kalau Tuhan izinkan, mesti kita tanya izinnya. Orang-orang kaya, orang yang punya duit, kumpulkan uang. Setahun kasih, 2 tahun kasih, 3 tahun. Tahun keempat kita pulangin. Persis. Tapi kita pulangin uangnya. Tetapi bunganya untuk orang miskin. Tahu maksud saya? Aku punya uang 50 juta, 5 juta. Nanti dipulangin. Tapi waktu kita kumpulkan bunganya untuk orang miskin. Tidak ada jemaat Rehoboth yang anaknya sampai tidak bisa kuliah karena uang. Anda boleh tepuk tangan.
Ini tepuk tangannya agak ragu-ragu, enggak apa-apa. You bingung. Oke, beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Bahkan kemudian saya mengatakan kepada Pak Cornelis, sudah saatnya gereja memanggil auditor. Biar kita diaudit. Nanti orang jangan sampai bilang kita menggelapkan uang dan lain-lain. Diaudit. Dan jangan takut kita diaudit. Karena kita juga memang nggak perlu sembunyi-sembunyi, memang nggak boleh. Anda akan diperhadapkan orang-orang miskin. Familimu, saudaramu, banyak orang susah. Tetanggamu, banyak orang susah. Dan itu sebenarnya langkah-langkah menderita. Iya, kesucian hidup itu penderitaan daging. Memberikan bagian hidup kita untuk orang lain, penderitaan kantong. Tapi lama-lama menyenangkan, saudara. Oke. Kita perjamuan kudus dulu ya. Tuhan memberkati. 1 Samuel 28. And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head forever. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits, and the wizards out of the land. And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her, and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor. And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he went, and 2 men with him. And they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee. And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that have familiar spirits and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die? And Saul sware to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel. And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? For thou art Saul. And the king said unto her, Be not afraid. For what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel. And he stooped with his face to the ground, and bowed himself. And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed, for the Philistines make war against me, and God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do. Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee, and is become thine enemy? And the Lord hath done to him as he spake by me. For the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbor, even to David, because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executest his fierce wrath upon Amalek. Therefore hath the Lord done this thing unto thee this day. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. And tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines. Then Saul fell straightway all along on the earth,
and was sore afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day, nor all the night. And the woman came unto Saul, and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words which thou spakest unto me. Now therefore, I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength, when thou goest on thy way. But he refused, and said, I will not eat. But his servants, together with the woman, compelled him, and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth, and sat upon the bed. And the woman had a fat calf in the house, and she hasted and killed it, and took flour and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. And she brought it before Saul, and before his servants, and they did eat. Then they rose up, and went away that night.